Hey Lois, selamat datang kembali di Statistik Ekonomi episode ke-6. Kalau di episode sebelumnya kita sudah kenalan sama ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus. Nah sekarang kita akan bahas pasangannya. Pernah bertanya-tanya nggak seberapa jauh sih sebenarnya data itu menyebar? Apakah data yang kita punya itu cenderung berkumpul di satu titik? Atau malah berantakan dan terpencar-pencar? Inilah gunanya kita belajar tentang ukuran penyebaran data, range, variance, dan standar deviasi. Siap, ayo kita mulai. Mungkin ada yang berpikir, kenapa sih ukuran penyebaran ini penting? Bukannya cukup tahu nilai tengahnya saja? Eits, jangan salah. Bayangkan ada dua kelompok data, mean atau rata-ratanya bisa saja sama persis, tapi perilakunya bisa sangat berbeda. Sekarang lihat kelas B nilainya 20, 40, 50, 60 ke 80. Coba tebak rata-ratanya berapa? Betul, 50 juga. Kedua kelas punya rata-rata yang sama, yaitu ke 50. Tapi apakah artinya kemampuan siswa di kedua kelas itu sama? Misalnya, di data tadi tiba-tiba ada satu orang dengan pendapatan 100 juta. Range-nya langsung melonjak drastis. Padahal mayoritas datanya tidak berubah. Jadi, range ini paling cocok untuk analisis awal, sekadar untuk lihat gambaran besarnya saja sebelum kita menyelam lebih dalam. Variance mengukur seberapa jauh setiap data menyimpang dari mean atau rata-ratanya. Ada dua rumus variance, untuk populasi dan untuk sampel. Di dunia nyata, kita lebih sering bekerja dengan data sampel. Jadi kita akan fokus pada rumus sampel. Caranya adalah, pertama, hitung selisih antara setiap data dengan mean-nya. Kedua, kuadratkan setiap selisih tadi. Kenapa dikuadratkan? Supaya nilai negatif jadi positif dan tidak saling menghilangkan. Ketiga, jumlahkan semua hasil kuadrat tersebut. Biar gampang,
kita pakai contoh sederhana. Misal kita punya data 4, 5, dan ke-6, Protrotenia atau Mania adalah ke-5. Sekarang, kita hitung selisih tiap data dari min. Langkah selanjutnya, kuadratkan selisih tadi. Minus 1 kuadrat jadi 1. 0 kuadrat tetap 0. 1 kuadrat jadi 1. Terakhir, karena jumlah datanya ada 3, kita bagi 2 dengan 3 dikurang 1. Jadi, 2 dibagi 2, hasilnya 1. Varians dari data ini adalah pertama. Jadi, varians ini menjawab pertanyaan penting. Apakah data kita cenderung homogen, artinya mirip-mirip, atau heterogen, alias beragam? Kalau variansnya kecil, berarti datanya homogen. Kalau besar, berarti heterogen. Nah, ada satu masalah kecil dengan variance. Karena tadi kita mengkuadratkan selisihnya, satuan dari variance juga jadi kuadrat. Misalnya, data kita dalam satuan rupiah, variance-nya jadi 3 kuadrat. Agak aneh dan sulit diinterpretasikan, kan? Disinilah pahlawan kita selanjutnya muncul. Standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran penyebaran yang paling umum dan paling berguna. Kabar baiknya, kalau kamu sudah paham variance, standar deviasi ini gampang banget. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variance. Simpel kan? Dari contoh kita tadi variance-nya Ken pertama, berarti standar deviasinya adalah akar dari 1, yaitu pertama. Kenapa standar deviasi ini jauh lebih populer? Karena dengan mengakarkannya, kita mengembalikan satuannya ke satuan asli data. Kalau data kita dalam kilogram, standar deviasinya juga dalam kilogram. Ini membuatnya jauh lebih mudah diinterpretasikan. Standar deviasi dipakai di hampir semua analisis ekonomi lanjutan. Interpretasinya pun sangat intuitif. Standar deviasi kecil artinya data cenderung berkumpul di dekat rata-rata, lebih stabil, dan risikonya rendah. Biar lebih konkret, mari kita lihat contoh kasus ekonomi. Kalau kita hitung, pasar A akan memiliki standar deviasi yang sangat kecil karena harganya tidak banyak berubah dari hari ke hari.